Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk teman-teman Happy Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari Happy Nihongo. Nah, baik teman-teman, ini adalah episode yang sedikit berbeda. Mungkin ini sama seperti episode unboxing dan 5 kali cerita 5 kali saya ikut lomba pidato bahasa Jepang. Nah, cuma dalam hal ini atau kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya mengikuti lomba kanji taikai atau lomba huruf kanji bahasa Jepang yang diadakan di salah satu universitas swasta di Jakarta. Baik teman-teman, sedikit informasi, saya mengikuti lomba lomba kanji taikai ini sebanyak 3 kali. Nah, cuma di sini saya cuma ada 2 sertifikat ya. Karena satu sertifikat lagi yang paling awal yang tahun 2016 saya lupa ditaruh di mana. Jadi juga datanya nggak ada. Tinggal ada yang data 2017 dan 2018 yang warna pink ini. Nah, tapi meskipun begitu saya tetap akan cerita yang di tahun 2016 ya, atau lomba pertama yang saya ikuti di tahun 2016. Oke, jadi mungkin bisa langsung cerita aja ya. Jadi di tahun 2016 itu, oh ya teman-teman, nanti sesudah saya cerita tentang lomba pertama, kedua, dan ketiga, saya akan ngasih tips kepada teman-teman bagaimana cara belajar kanji sehingga bisa cepat hafal tentunya, sebagaimana pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap fokus pada video ini. Yang pertama saya akan cerita dulu tentang pengalaman ikut lomba kanji taikai yang pertama di tahun 2016. Nah, jadi ceritanya adalah saya waktu itu ikut di tahun 2016, posisi saya masih kelas 3 SMK. Sebenarnya sudah lulus sih. Jadi saya lulus itu kan 2016 bulan April. Nah, saya ikut lomba kanjinya itu 2016 bulan Mei. Tapi meskipun sudah dinyatakan lulus ya, tapi kan masih ada keterikatan dengan sekolah ya, karena belum ijazah turun atau sebagainya. Jadi saya tetap bawa nama sekolah ketika itu pada tahun 2016 meskipun secara data sudah lulus di Kementerian Pendidikan ya. Saya bawa nama sekolah. Nah, di tahun 2016 itu saya ikut dengan beberapa teman saya, ada berapa? Mungkin ada cukup banyak ya. 5 orang atau berapa orang ya? Saya agak lupa, mungkin 6 orang kali ya, 6 orang. Kan itu lomba kejepangan ya, jadi ada berbagai lomba, dari lomba pidato, dari lomba manga, dari lomba kanji, itu saya yang ikut lomba kanji, lomba baca hiragana katakana, jadi berbagai lomba kejepangan. Dan pada saat itu hasilnya, mengenai hasil, jujur memang hasilnya mengecewakan. Jadi pada saat itu jujur saja saya dan teman-teman gagal meraih juara. Jadi satu pun lomba pada saat itu 2016 tidak ada yang meraih juara. Pidato tidak ada, kanji tidak ada, kemudian apapun itu tidak ada yang juara. Jadi kalau saya pribadi udah kelas 3 gitu kan, ketika itu jujur saya juga berekspektasi tinggi untuk bisa membuat happy ending di penutupan lomba terakhir saya ketika saya SMK kan, karena saya udah lulus juga. Ternyata tidak sesuai harapan saya gitu. Jadi ketika itu saya agak cukup sedih karena tidak bisa meraih sesuatu hal yang diharapkan. Akhirnya setelah saya analisa, memang apa faktor yang membuat saya ketika itu gagal. Memang jujur secara pribadi saya kurang mempersiapkan lomba tersebut. Banyak di soal-soal kanji itu saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Nah, sehingga dari situ saya banyak kehilangan poin. Nah, dari situlah, dari banyaknya kehilangan poin itu,
yang akhirnya menyebabkan saya gagal dan justru yang lainlah yang menjadi juaranya. Jadi teman-teman saya yang lain pun yang ikut lomba pidato, yang ikut lomba, oh ya kalau nggak salah ada lomba drama juga, itu memang ya kita semua mengakui, kami semua mengakui ya kita kurang persiapan. Jadi itu faktor yang sangat fundamental yang membuat kami semua gagal meraih juara. Nah di tahun 2016 itu juga sebenarnya ada lomba lagi di bulan April ya, lebih tepatnya di bulan sebelumnya. Itu untuk saya pribadi, lomba kanji juga, cuma karena waktu bulan April kan saya dinyatakan udah lulus ya, jadi guru itu agak ragu untuk memasukkan saya ke lomba tersebut karena khawatir di data sudah tidak diterima seperti itu. Kalau lomba kanji yang diadakan saya belum jelaskan tentang di mana kalau lomba ini diadakan ya. Jadi lomba ini diadakan itu di salah satu universitas swasta di Jakarta, mungkin saya sebutkan saja ya. Ini juga udah pasti banyak yang tahu, universitas yang ternama juga, udah banyak yang mengenal ya. Namanya Universitas UHAMKA. Mungkin udah pada tahu ya tentang universitas ini. Jadi saya kan ikut 3 kali lomba ya. Dan sedikit informasi, ketiga lombanya ini atau ketiga lombanya ini saya ikuti di kampus yang sama, yaitu di kampus yang ini yaitu UHAMKA. Di daerah yang sama pula, kan kampus UHAMKA ada banyak ya, ada beberapa cabang. Nah, lombanya itu ya di satu titik itu, di Pasar Rebo ya, mungkin udah pernah ada yang tahu tentang Universitas UHAMKA yang di daerah Pasar Rebo. Jadi ketiga lomba kanji itu saya ikuti di Universitas UHAMKA yang ada di Pasar Rebo itu. Nah, kemudian dalam lomba kanji ini, karena tadi yang seperti saya bilang ya, kurang persiapan, akhirnya gagal meraih juara. Nah, tadi lanjut cerita yang kata bulan April yang ikut lomba kanji Naikai juga, saya tidak jadi diajukan karena khawatir datanya tidak diterima karena secara data sudah lulus gitu kan. Nah, cuma mungkin teman-teman jadi bertanya, lah kenapa yang di UHAMKA bisa ikut? Padahal kan udah bulan Mei. Jadi waktu UHAMKA itu kan daftarnya bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret, jadi saya didaftarkan. Nggak kepikiran juga kalau bakal pengumuman lulusnya bulan April, kemudian apakah faktor kelulusan ini mempengaruhi atau enggak kepikiran ke arah situ juga, jadi daftar aja gitu ketika bulan Maret itu. Ini yang di UHAMKA ya, bukan di universitas satunya lagi. Akhirnya pas ternyata saya udah lulus bulan April ya, ternyata panitianya juga tidak mempermasalahkan. Ya akhirnya saya tetap mengikuti lomba kanji tersebut. Ya meskipun memang pada akhirnya jatuhnya set ending ya, malah tidak meraih juara ketika itu. Tapi itu jadi pelajaran bahwasanya ya memang kita harus berjuang meskipun ya gagal ketika itu. Nah, cuma untuk sertifikatnya teman-teman ya, ini tidak ada contohnya. Ini cuma ada yang tahun 2017 sama tahun 2018 seperti itu. Nanti akan saya ceritakan di tahun 2017. Akhirnya saya bisa membalas kegagalan saya di 2016. Nah, kemudian singkat cerita, saya udah lulus seutuhnya gitu kan, udah gak ada keterikatan dengan sekolah lagi. Kemudian nanti pada tahun 2017 saya mengikuti lomba yang ada di universitas yang sama seperti itu. Nah, ini adalah bukti sertifikat. Cuma untuk pialanya ada, cuma ditaruh di sekolah ya. Sebagaimana lomba pidato yang pernah saya ceritakan, pialanya saya tidak duplikat, jadi ya tidak ada di rumah saya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menunjukkan pialanya ya.
Jadi hanya ada bukti sertifikat yang saya terima pada saat selesai dari lomba kanji tersebut. Di tahun 2016 itu juga saya sebenarnya banyak, ini agak sedikit melebar sedikit ya, banyak mengikuti berbagai lomba. Mungkin teman-teman udah dengar kalau lihat di bagian playlist YouTube Happy Nihongo, di bagian cerita saya ikut lomba pidato bahasa Jepang. Itu saya ikut 3 kali ya, di masa-masa SMK. Kemudian ikut lomba kanji sekali, 2016, sama ikut lomba cerdas cermat di Bekasi. Nah, sedikit cerita untuk lomba pidato mungkin udah dijelaskan lah ya, jadi saya skip untuk pidato. Saya akan cerita yang kanji dan yang kanji juga udah cerita. Yang 2016-nya berarti tinggal cerita yang cerdas cermat. Nah, di tahun 2016 di minggu keempat bulan Januari itu saya ikut lomba cerdas cermat bahasa Jepang yang diadakan di Bekasi. Nah, di lomba itu alhamdulillah saya berhasil meraih juara 2. Cuma mungkin pembahasan detailnya tentang lomba itu di episode yang akan datang lah ya, atau yang di episode yang akan datang yang membahas tentang cerita-cerita saya pribadi tentang ikut lomba-lomba kejepangan. Jadi soalnya sertifikatnya ada, cuma hari ini fokus ke cerita atau sharing tentang pengalaman saya lomba kanjinya ya. Jadi sedikit informasi aja, di 2016 juga saya pernah juara lomba cerdas cermat yang diadakan di salah satu sekolah swasta di Bekasi. Seperti itu. Baik teman-teman, apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk tentang kanji atau lomba kanji, bisa teman-teman tulis di kolom komentar seperti itu. Nah, nanti setelah ini saya akan lanjut ke yang tahun 2017-nya ya. Nanti juga lanjut ke yang 2018-nya. Kalau yang ini saya bawa nama kampus ya, seperti itu. Kalau yang sebelumnya kan 2016 saya bawa nama SMK saya pribadi. Mungkin di sini teman-teman pernah ada yang ikut lomba pidato bahasa lomba kanji, taikai, atau lomba pidato bahasa Jepang. Teman-teman juga boleh cerita di kolom komentar ya. Mungkin bisa ceritakan secara singkat dalam bentuk tulisan bagaimana pengalaman ikut lomba-lomba kejepangan, karena sangat menarik ya kalau bisa memanfaatkan masa-masa SMK dengan lomba-lomba untuk melatih kreativitas kita semasa-masa SMA atau SMK. Apapun itu, mau lomba kejepangan maupun lomba secara umum. Apabila teman-teman mempunyai cerita, boleh sharing juga di kolom komentar tentunya. Saya tunggu ya teman-teman ceritanya, mungkin tentang lomba atau tentang apapun itu, pengalaman teman-teman selama masa-masa di SMK. Tapi khususnya kalau bisa tentang lomba ya. Dan kalau bisa lagi tentang yang berhubungan dengan kejepangan juga, seperti itu. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap standby di sini karena saya akan lanjut ke cerita lomba kanji yang di tahun 2017. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman sertifikatnya 2017. Namanya Harumatsuri. Kalau teman-teman sering lihat di Instagram, itu pasti mudah ditemukan Harumatsuri. Akun IG-nya dari Universitas Uhamka ya. Nah, nanti saya ceritakan kisahnya ini karena seru banget dan momen balas dendam terbaik ya. Setelah di 2016 gagal gitu kan, akhirnya di 2017 berhasil membalas kekalahan atau kegagalan yang saya alami ketika ikut lomba kanji di Universitas Uhamka. Oke, baik teman-teman, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali.
Oke, minasang, ini adalah pembahasan berikutnya ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman ikut lomba kanji di tahun 2017. Kalau sebelumnya di tahun 2016 mengalami kegagalan, dan di 2017 kali ini alhamdulillah saya berhasil meraih juara. Alhamdulillah saya berhasil meraih juara 1, dan ini luar biasa teman-teman. Saya tidak menyangka bahwasanya pembalasan dendam terbaik ya, setelah di tahun 2016 gagal yang menyebabkan saya cukup sedih gitu kan, dan ternyata di 2017 malah saya berhasil meraih langsung juara 1. Saya mengira mungkin juara 3 atau juara 2, ternyata dikasihnya langsung juara 1. Ini sesuatu yang luar biasa sekali di tahun 2017. Nah, kalau ini saya membawa nama kampus ya, karena di 2016 lulus SMK kan saya sempat kerja, kemudian habis itu cuma beberapa bulan, habis itu kuliah di September 2016 semester 1. Itu di salah satu universitas swasta di Jakarta ya. Nah, ini saya bawa nama kampus, dan seperti yang tadi saya bilang, saya ikut lomba di tempat yang sama, di kampus yang sama, di lokasi kampus yang sama pula, seperti itu, yaitu di Universitas Prof. Dr. Hamka ya, atau UHAMKA lebih simpelnya disebutnya, di daerah Pasar Rebo. Ini di tahun 2017 saya bawa nama kampus, cuma pialanya tidak diduplikat ya, jadi ada di kampus, disimpan di kampus. 2017 sertifikat, jadi ini bukti yang bisa saya kasih lihat, diberikan kepada Rahmat Maulana. Lihat ya, tahun 2017 ya, kelihatan tahunnya, Harumatsuri ke-12 UHAMKA. Nah, ini logo Harumatsurinya, lomba kanji ya, lomba kanji. Kita lihat, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Akbar Najar Hendra SSMPD, Ketua Erdin Arif Maulana, ketua dari panitianya ini, sama sekretarisnya Novtia Resiana Sanjaya. Mantap nih teman-teman, juara 1, hal yang tidak pernah diduga. Dan dari lomba ini saya juga dapat teman, alhamdulillah, dapat jadi banyak kenalan anak-anak UHAMKA. Nah, salah satunya saya punya teman lulusan UHAMKA itu namanya Zainal. Mungkin kalau beliau melihat video ini, halo Zainal ya, masih ingat dengan saya ya. Saya punya teman beliau Zainal, dan dia salah satu yang sempat kaget juga karena saya juara 1 kayak gitu kan. Karena si Zainal juga juara, dia membawa nama UHAMKA, cuma dia tuan rumah dia ya. Dia bawa nama UHAMKA, cuma dia berada di posisi ketiga seperti itu. Jadi juara 1 saya, juara 2-nya bahkan dari Makassar. Jadi dia jauh-jauh, mungkin sekalian main ke Jakarta, jadi ikut lomba seperti itu, dari salah satu universitas di Makassar ya. Jadi juara 2-nya dari sana. Kemudian juara 3-nya Zainal, tuan rumah dari anak UHAMKA ya, dan juara 1 saya. Seperti itu. Nah, ini sertifikat keikutsertaannya peserta. Ini sertifikat juaranya. Jadi ada 2 sertifikat untuk yang juara ya. Sertifikat juaranya dan sertifikat peserta, seperti itu. Nah, sedikit cerita, setelah kenapa saya bisa juara ya, tentunya sedikit cerita, saya belajar dari pengalaman seperti itu. Jadi memang benar teman-teman, kalau mungkin teman-teman pernah dengar quotes atau semacam kata-kata bijak ya, bahwasanya sebenarnya kecerdasan kita itu meningkat dari kesalahan atau kegagalan yang kita perbuat, seperti itu. Jadi kegagalan ataupun kesalahan yang kita perbuat justru bukan membuat kita semakin tidak pintar, atau bahasa ininya apa ya, tidak pintar aja ya, kayaknya lebih sopan bahasanya ya. Tapi justru dari kegagalan dan dari kesalahan kita perbuat, kita jadi semakin bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dan dari situlah sebenarnya kecerdasan kita meningkat loh teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin pernah dengar quote semacam itu ya, justru kecerdasan kita meningkat dari kegagalan atau kesalahan yang kita perbuat. Mungkin itu yang saya pelajari.
saya pelajari bahwasanya kenapa 2016 saya bisa gagal. Akhirnya saya belajar, saya analisa gitu kan, dan akhirnya saya benar-benar mempersiapkan lomba ini dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti di bagian akhir video seperti janji saya kasih tahu nih nanti tips dan triknya kenapa saya bisa sampai meraih juara, 2 kali juara gitu, 2017 dan 2018 berturut-turut. Mungkin kalau di 2019 diadain lagi saya bisa aja juara lagi kan gitu, karena memang saya benar-benar udah memahami konsep soalnya dan yang akan keluar seperti apa, udah benar-benar paham dari kegagalan yang saya dapati di 2016 seperti itu. Nah, jadi ini lomba yang luar biasa teman-teman ya. Saya tidak menyangka sampai bisa juara ke-1 dan bisa dengan bangga membawa piala ke kampus seperti itu. Jadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya bisa membawa nama kampus harum seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apakah saya ikut lomba ini bareng dengan teman-teman kampus atau saya sendiri? Jadi untuk lomba ini saya sendiri ya, karena teman-teman kampus saya yang lain sepertinya belum begitu excited untuk bisa ikut lomba-lomba ya. Jadi hanya saya pribadi yang begitu excited untuk ikut lomba-lomba, karena menurut saya ikut lomba itu kayak asik aja gitu. Pertama dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dapat pelajaran baru, meningkatkan skills, kemudian nambah networking tentunya kan, channeling dan sebagainya, dan asik. Kemudian apalagi kalau juara bisa dapat hadiah gitu kan yang menarik, souvenir sebagainya. Jadi kayak asik aja bisa memanfaatkan masa-masa kampus dengan meraih beberapa prestasi tentunya. Mungkin teman-teman pernah ada yang ke kampus UHAMKA atau pernah dengar nih nama acaranya Harumatsuri seperti itu. Cuma sekarang karena memang kondisi sedang pandemi ya, semenjak 2020 itu kan terakhir berarti Harumatsuri diadakan 2019. Diadakan 2019 karena 2020 tidak diadakan secara offline ya, karena faktor pandemik. Namun tetap diadakan di tahun, saya kurang tahu di 2020 diadakan atau enggak, tapi setahu saya di 2021 tahun ini berarti ya sempat diadakan, cuma diadakannya itu secara online. Diadakan secara online dan saya juga sempat dapat kabar bahwasanya ada salah satu teman kampus saya itu ikut lomba di Harumatsuri di tahun 2021 dan dia ikut lomba pidato bahasa Jepang. Ini sedikit cerita lagi, cuma agak melebar sedikit ya. Dia ikut lomba pidato bahasa Jepang yang diadakan umum ya untuk tingkat mahasiswa dan umum sepertinya. Nah, dia ikut lomba itu di kampus yang sama dengan saya, cuma dia jatuhnya adik kelas saya seperti itu, atau junior saya, dan dia berhasil meraih juara 3 kalau nggak salah, juara 3 pidato bahasa Jepang yang diadakan di Universitas UHAMKA ini, atau di acara Harumatsuri di tahun 2021 kemarin. Jadi acaranya itu kemarin secara online. Jadi semoga pandemi segera berakhir ya, agar kalau ada acara-acara ini lagi atau semacam kejepangan yang lain bisa diadakan secara offline lagi, bisa kumpul bareng lagi, bisa ikut lomba secara offline lagi. Pokoknya seru banget deh bisa ikut lomba-lomba semacam ini, dapat teman baru, pengalaman baru, teman-teman baru, pelajaran baru, pokoknya berbagai manfaat deh. Nah, kemudian untuk mungkin informasi mengenai saya juara 1 dari berapa peserta gitu ya, atau dari 3 yang dia berjuara dari berapa peserta sih. Kalau nggak salah itu pesertanya saya masih ingat
Itu ada 4 baris meja, 1 2 3 4, dan satu barisnya dan satu kolomnya itu kali ya disebutnya ya. Itu ada 6 orang. Jadi kalau 6 kali 4 berarti berarti ada 20 orang. Ada 4 baris, 1 2 3 4, dan itu di 6 ke belakang ya. 1 2 3 4 5 6 orang. Berarti totalnya kalau di total tembus di angka 20 orang. Kayaknya lebih sih, soalnya ruangan kelasnya itu cukup lebar banget ya. Jadi kayak ruang kampus kan pernah ada mungkin kalau di beberapa kampus ya, kan ada kadang ruang kelas itu disekat dengan sekatan yang bisa bisa dinaikin, jadi bisa dijadikan ruang gitu, ada kayak gitu kan ya. Nah itu kayak jadi lombanya di ruangan kayak gitu. Jadi ruangan yang sekatan itu sekatannya dilepas, jadi kan jadi lebih banyak tuh yang bisa masuk ke ruangan itu. Nah itu saya rasa, saya agak lupa, tapi tembus di angka 20 lebih lah pasti. Mungkin mentok 30 kali. Nah itu sebagian besar memang anak-anak SMA ya. Jadi yang mahasiswa itu cuma ada berapa orang ya. Kayaknya cuma ada 5 gitu yang mahasiswa. Sisanya SMA semua seperti itu. Dan alhamdulillah hasil lomba ini cukup membayar kegagalan di 2016. Bisa membawa piala juara 1 bahkan, dan itu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Padahal waktu itu mungkin ekspektasi juga tinggi ya, tapi mungkin saya berharapnya setidaknya juara 3 gitu kan, bawa sesuatu buat kampus lah. Tapi ternyatanya Allah langsung ngasih yang juara 1-nya aja nih, kayak gitu. Itu hal yang nggak pernah disangka-sangka gitu. Dan ini adalah bukti yang ada ya, sertifikatnya. Untuk pialanya tidak saya duplikat, jadi cuma ada sertifikatnya aja. Jadi buat teman-teman tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Kalaupun kondisi masih belum offline, tetap masih ada lomba-lomba secara offline biasanya, secara online. Silakan teman-teman ikuti saja juga. Jadi pengalaman juga, nambah pengetahuan juga, nambah teman juga tentunya. Jadi bisa memanfaatkan masa-masa di kampus dengan baik tentunya, dan membawa nama kampus. Dan mungkin ada teman-teman yang memiliki pengalaman ikut lomba-lomba baik kejepangan maupun umum, bisa sharing juga di HP Nihongo di kolom komentar. Silakan teman-teman tuliskan ceritanya seringkas mungkin, dan menjadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain yang membaca komentar seperti itu. Nanti mungkin ke depan HP Nihongo bisa mengadakan sebuah podcast yang tentunya bisa mengundang teman-teman yang berprestasi dan bisa menceritakan sharing pengalamannya, dan bisa memberikan tips dan trik bagaimana memberikan pengalamannya, pengetahuannya tentunya sangat berguna buat teman-teman yang lain. Karena tentu hal itu sangat berharga, sehingga mungkin ada dari kesalahan-kesalahan kita yang justru bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain, dan teman-teman lain tidak perlu merasakan gitu kan, seperti itu. Dan juga ingat quotes, jangan pernah takut mencoba ya, karena justru mungkin teman-teman takut mencoba karena takut gagal ya. Jangan seperti itu, karena justru quotes yang tadi saya bilang, justru kecerdasan kita meningkat dari kegagalan atau dari kesalahan yang kita perbuat, seperti itu. Jadi jangan pernah takut mencoba apapun itu, hal baru apapun itu. Nah dalam konteks ini mungkin ikut-ikut lomba, ikut-ikut seminar mungkin, atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jadi teman-teman HP Nihongo tetap semangat untuk belajarnya, dan terus memanfaatkan masa-masa SMA atau mungkin kuliah ya dengan sebaik mungkin. Baik teman-teman, di video berikutnya saya akan lanjut ke tahun 2018. Lomba kanji juga masih sama dan di tempat yang sama pula, cuma juaranya agak berbeda nih. Saya bukan juara 1. Nah nanti saya kasih tahu saya juara berapa di tahun 2018. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di HP Nihongo.
Minasang, ini adalah pembahasan berikutnya ya. Kali ini yang tahun 2018 atau lomba ketiga ya, lomba terakhir dalam hal kanji. Nah, ini di universitas yang sama juga ya, di Universitas UHAMKA. Kita lihat Harumatsuri 2018 ya. UHAMKA Harumatsuri. Kali ini logonya agak berbeda ya, lebih pink, temanya agak lebih warna pink ya, sesuai dengan bunga sakura, sesuai dengan namanya Haru. Matsuri artinya festival musim semi. Haru ya, tempat dimana karya bunga sakura ya. Kita lihat peserta di sini judulnya lomba kanji N4 ya. Jadi emang waktu itu mungkin pernah saya bilang juga ya, lombanya itu setara N4 seperti itu. Jadi N5 N4 lah. Lomba kanjinya itu levelnya setara N5 atau N4. Kita lihat. Nah, di lembar kedua ini adalah juaranya. Nah, di 2018 ini atau lomba ketiga ini saya memang tidak juara satu, tapi masih alhamdulillah saya masih mendapat juara, yaitu saya juara tengah-tengah, yaitu juara kedua. Nah, ini dia. Juara 2 ya, juara tengah-tengah nih. Juara 2 lomba kanji Rahmat Maulana. Nah, jadi pada lomba ini sebenarnya sempat terjadi kesalahan teknis dari panitianya. Jadi ternyata nama saya tidak tercantum di juara lomba. Jadi memang ini agak gimana ya? Agak terjadi sedikit debat dikit ya waktu saat itu bersama dengan panitianya. Jadi ketika lomba kan tidak ada nama saya tuh. Lantas mungkin teman-teman bertanya, kok bisa saya memperdebatkan hasil lombanya gitu? Memang nggak bisa menerima kekalahan kan, seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga bertanya. Jadi apa yang membuat saya ingin memperdebatkan? Mungkin ingin mencari lebih dalam, khususnya untuk list penilaiannya ya dari lomba kanji ini adalah, pertama, ketika saya merasa sangat pintar atau bagaimana, karena saya ya, ketika mengerjakan lomba kanjinya, soal kanjinya itu benar-benar memang sudah sangat-sangat saya pahami. Jadi benar-benar soalnya itu bukannya saya merasa sangat pintar, memang saya mungkin karena faktor saya benar-benar mempersiapkan, jadi soal kanjinya benar-benar saya pahami. Dari soal pilihan ganda, soal esainya, soal urutan penulisan kanji, itu saya hampir semua bisa jawab seperti itu. Saya merasa bisa jawab dengan baik dan benar gitu. Dan keyakinan saya itu ternyata memang benar. Ternyata nama saya memang harusnya tercantum sebagai juara kayak gitu kan. Minimal sepahit-pahitnya juara 3 deh, karena saya merasa yakin hampir persentase kesalahan saya ngerjain soal itu sangat sedikit kayak gitu. Itu yang saya yakini. Akhirnya karena saya nggak percaya kok saya nggak juara, akhirnya saya tanyakan ke panitia tuh. Ini emang sedikit terjadi perdebatan dengan para panitia, khususnya panitia kanji ya. Akhirnya saya dengan berani saya datangi. Saya juga sempat bertemu Bang Zainal ya, teman saya yang juara yang tahun lalu bersama saya juara 1, dia juara 3. Saya sempat ketemu lagi di tahun 2018 dengan Bang Zainal, cuma posisinya Bang Zainal sudah fokus semester akhir ya, dan dia nggak ikut lomba. Cuma saya ketemu di kampusnya ketika saya berdebat itu. Bang Zainal juga kaget karena dia merasa kok saya gitu kan seperti tidak menerima kekalahan. Bukannya seperti itu, cuma saya mungkin penasaran juga, kok bisa saya nggak meraih juara, padahal saya merasa dan sangat-sangat yakin, benar-benar yakin, dan memang pada akhirnya benar juga dugaan saya harus memang benar-benar dapat posisi juara, karena memang saya benar-benar yakin. Akhirnya saya dengan berani memperdebatkan atau berargumen untuk mencari kebenaran gitu kan, tentang list daftar yang juaranya.
Sekali lagi saya konfirmasi, saya tidak bermaksud memperjelekkan kampusnya atau bahkan lomba ininya ya, yang diadakan di universitas ini, cuma lebih kepada sharing. Dan memang ini sebenarnya bisa dimaafkan, saya juga tidak mempermasalahkan karena emang lagi pula saya juga sudah menerima apa yang saya harapkan ini, dan saya juga sudah memaafkan kesalahan teknis. Memang namanya manusia ya, ada kesalahan teknis karena memang harus teliti dalam memberikan nilai, mungkin nggak konsentrasi karena saking banyak pesertanya seperti yang saya bilang. Jadi panitia atau pemberi nilainya nggak konsentrasi seperti itu dalam memasukkan nama yang mendapat poin tertinggi. Akhirnya terjadi hal demikian. Saya sempat berdebat sedikit. Akhirnya saya disuruh tunggu sampai acaranya selesai untuk memeriksa hasil lombanya. Dan ternyata sesudah saya nunggu lama dengan perasaan khawatir, apa memang saya yang salah, apa memang saya yang tidak bisa menerima kekalahan, atau memang saya yang terlalu ambisius gitu ya dengan untuk harus meraih juara, atau seperti apa, saya juga bingung menjelaskannya ya. Intinya saya khawatir ketika itu. Akhirnya saya tunggu sampai maghrib, kayaknya sampai isya deh, saya agak lupa sampai maghrib atau isya gitu. Akhirnya acaranya selesai, pokoknya itu sampai agak malam gitu, sampai agak malam, agak gelap, kelar. Akhirnya saya didatangi oleh panitianya, permisi Kak Rahmat, seperti itu ya. Saya didatangi, kita ngobrol, akhirnya saya disuruh tunggu, dan akhirnya panitianya bawa berkas penilaian. Dan pas dicek, ternyata memang kesalahan teknis yang terjadi saat penilaian. Ketika dihitung lagi, ternyata poin saya tertinggi kedua di lomba itu. Jadi posisinya juara 1 ada dari mahasiswa mana gitu saya lupa. Juara 2 saya, dan juara 3 teman saya. Jadi untuk lomba 2018 ini saya didampingi oleh adik kelas saya atau junior saya ya. Jadi saya bawa nama kampus berdua dengan junior saya, dan alhamdulillah kami berdua juara. Saya juara 2-nya dan junior saya juara 3-nya, seperti itu. Jadi sempat ada kesalahan teknis dari panitia soal penilaian, dan akhirnya panitia mengubah sistemnya, mungkin juaranya ya. Jadi yang juara ada 4. Jadi juara 1, juara 2, dan juara 3-nya ada 2 orang ya. Jadi nggak ada juara 4, tapi tetap dianggap juara 3-nya 2 orang, seperti itu. Setahu saya seperti itu gitu. Nah, jadi emang di 2018 kali ini atau di lomba yang ini sempat ada sedikit ketidaksinkronan ya, atau sedikit perdebatan. Cuma akhirnya tetap berjalan baik-baik, tetap bisa diselesaikan dengan baik karena memang kesalahan teknis saya. Meskipun memang sedikit fatal ya, karena sudah diumumkan di depan umum, bahkan di media sosialnya. Tapi itu jadi pelajaran tentunya buat kesemuanya tentunya. Nah, sekali lagi saya konfirmasi, saya tidak bermaksud memperjelekkan lomba ini ya, yang diadakan oleh salah satu kampus ini, tapi hanya sharing pengalaman saya ketika terjadi perdebatan sedikit ya, karena ternyata saya kira saya nggak juara, ternyata saya juara, karena memang saya meyakini gitu. Saya tidak salah mengerjakannya. Makanya saya agak penasaran kenapa saya bisa, kok saya bertanya-tanya apakah ketiga orang yang juara ini benar semua jawabannya atau gimana, karena saya merasa persentasenya sangat-sangat kecil. Bahkan ketika itu saya meyakini saya 100% benar gitu. Meskipun ternyata pas dicek lagi, saya kan waktu itu saya cek saya dapat 90, saya agak lupa, tapi kayaknya tembus 90 poinan gitu. Berarti kan memang persentasenya kan skalanya sampai 100 ya, persentasenya kan berarti sangat sedikit kesalahan saya dalam mengerjakan soal, karena seingat saya tembus di angka 90-an seperti itu.
Jadi saya konfirmasi, saya tidak bermaksud menjelekan ya, tapi ini hanya sharing dari saya aja pengalaman ketika ikut lomba itu. Dan terjadi kesalahan teknis sedikit aja kok. Itu bukan hal yang terlalu perlu cukup dijadikan pelajaran saja bagi kesemuanya, khususnya buat panitia mungkin agar lebih teliti lagi. Tapi overall atau pada intinya lomba ini sangat bagus, berjalan sangat baik panitianya karena mampu melayani dengan baik apabila memang terjadi kesalahan-kesalahan, karena langsung dihandle seperti itu, jadi nggak dibiarkan begitu saja. Itu bagusnya dari acara ini tentunya ya, karena itu menunjukkan bentuk tanggung jawab dari panitianya. Jadi saya berharap lomba ini bisa ada lagi ya secara offline. Semoga pandeminya segera berakhir sehingga kita dan mahasiswa-mahasiswa baru khususnya ya yang di era pandemi ini supaya bisa merasakan sensasi ya, ikut-ikut lomba secara offline, acara-acara festival kejepangan secara offline. Itu seru banget sih kalau menurut saya pribadi. Semoga pandemi ini segera kelar dan bisa ikut acara-acara semacam ini lagi. Baik teman-teman, nah nanti setelah ini di video terakhir ya, saya akan mengasih tips dan trik atau cara bagaimana saya pribadi belajar kanji sehingga saya bisa meraih 2 gelar juara kanji secara 2 tahun berturut-turut ya di kampus yang sama, meskipun ya di 2017 juara 1, namun di 2018 saya turun, bukan juara 1 tapi malah juara 2 seperti itu. Jadi ya cukup membanggakan sedikit, saya bisa meraih sesuatu itu dan bisa membawa harum nama kampus saya tentunya. Seperti biasa teman-teman, apabila teman-teman punya pengalaman, punya knowledge, pengalaman, pengetahuan tentunya tentang lomba-lomba, bisa sharing juga di HP Nihongo. Silakan tuliskan di kolom komentar tentunya pengalaman dari teman-teman. Atau seperti yang tadi saya bilang di video sebelumnya, di video ini ya khususnya, mungkin ke depan nanti akan ada podcast dan saya bisa undang teman-teman untuk sharing di HP Nihongo tentunya. Nah, bagaimana caranya saya tahu teman-teman mungkin ada yang memiliki cerita? Tentunya dengan teman-teman menuliskan di kolom komentar, sehingga saya bisa nanti bisa saya hubungi mungkin via Instagram atau media sosial lain, dan saya bisa tanya-tanya dulu, nanti saya ulik-ulik tentunya, cari tahu lebih dalam informasinya. Ketika memang kriteria ceritanya cocok, nanti kelak bisa diundang di HP Nihongo. Jadi buat teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan tuliskan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Baik teman-teman, minasang semua, jangan lupa sebelum saya lanjut untuk mengasih tips dan triknya, untuk selalu dukung channel YouTube HP Nihongo dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe tentunya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari HP Nihongo setiap harinya. Karena tidak hanya ada review, kemudian sharing cerita, kemudian belajar bahasa Jepang, tapi juga ada dance cover nanti kelak. Tinggal dieksekusi aja. Saya sedang mencari talent-talentnya yang bisa dance tentunya. Saat ini saya masih dapat talent untuk cover lagu aja sama pengajar dari universitas lain. Namun untuk konten-konten lain saya belum dapat talentnya. Tapi ke depan pasti akan terus berkembang tentunya berkat dukungan teman-teman semua. Nah, nanti saya juga akan membuat sistem donasi untuk para sultan khususnya ya, yang ingin mendonasikan atau siapapun itu orangnya, enggak harus sultan, apabila memang ingin mendonasikan tentunya, karena satu kebaikan teman-teman setara dengan 10 kebaikan tentunya. Jadi saya akan membuat konsep donasi nantinya. Ini sedikit informasi buat ke depan ya, yang nantinya teman-teman jika ingin mendonasikan tentunya dengan tujuan adalah untuk mengembangkan channel YouTube HP Nihongo. Karena dari donasi itulah nanti saya akan alokasikan ke
pengelolaan channel YouTube HP Nihongo agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi nanti saya akan bikin konsep donasi dengan website link traktir. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar kata-kata itu ya, traktir.com atau enggak apa itu saya lupa. Jadi saya akan coba itu, nanti teman-teman bisa mendonasikan sebagian mungkin yang bisa teman-teman donasikan untuk mendukung channel YouTube HP Nihongo agar ke depan semakin lebih baik lagi kualitasnya. Baik teman-teman, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan membahas tentang tips dan trik saya pribadi belajar kanji khususnya ya. Jadi tetap di HP Nihongo. Baik menasang, sesuai janji saya di bagian terakhir saya akan memberitahu tips dan trik bagaimana cara saya belajar kanji dan cepat menghafalnya. Pertama, saya menggunakan buku Basic Kanji ya. Mungkin teman-teman udah pernah tahu buku ini juga, atau bisa cari di media online market di mana aja itu kayaknya udah ada jual sih, udah banyak bukunya. Namanya Basic Kanji ya, vol 1 atau volume 1, karena di volume 2 kalau nggak salah itu tingkatannya lebih susah lagi. Jadi ini yang dasarnya ya. Jadi waktu saya ikut lomba kanji kedua sama ketiga, yang juara 1 dan juara 2 itu saya hanya menggunakan buku ini loh. Jadi buku ini cukup, ini setara N5 N4 sebenarnya. Jadi buku ini cukup, dan bahkan ada di soal kanji lomba itu yang diambil dari sini. Saya rasakan kanji-kanjinya memang ada di sini seperti itu. Jadi buku ini sangat membantu. Jadi pertama mungkin saya akan kasih tahu tips yang pertama adalah bagaimana cara bisa belajar kanji dan cepat menghafalnya. Yang pertama adalah niat. Jadi belum berhubungan ke masalah ini dulu ya, teknisnya ya, tapi lebih kepada pertama niat. Niat teman-teman seperti itu untuk belajar kanji itu kenapa? Mungkin saya pernah bilang ya, mungkin temukan alasan seperti itu, temukan alasan. Nah dari alasan itu nanti mungkin jadi niat ya, intinya niatnya lah seperti itu. Pertama harus punya niat, karena kalau niatnya nggak ada, belajar apa adanya tuh nggak masuk biasanya seperti itu. Penting niat sungguh-sungguh, artinya niat kemauan untuk benar-benar pengen bisa hafal gitu banyak kanji, sehingga nanti memudahkan teman-teman baca huruf-huruf Jepang seperti itu. Nah pertama niat, atau temukan alasan kenapa saya harus belajar kanji seperti itu. Mungkin kalau alasannya mungkin karena emang saya jurusan prodi kejepangan seperti itu ya, jadi suka nggak suka saya harus bisa kanji seperti itu, meskipun mungkin hanya bacanya aja, nggak mahir dalam tulisannya kayak gitu. Itu kan udah ketemu alasannya tuh, karena memang sudah kompetensinya di situ misalnya seperti itu. Jadi temukan alasan dan niatnya tentunya. Sesudah itu saya langsung ke teknis ya. Nah teknisnya yang saya lakukan secara pribadi adalah pertama saya biasanya itu konsepnya seperti ini. Lalu contohnya dulu ya. Nah ini kan ada berbagai kosakata ya. Misal dari sini Nichi. Nah ini saya tulis, kemudian saya pelajari juga cara tulisnya. Sesudah itu setelah saya tulis, saya kumpulin nih kosakata bahasa Jepang yang menggunakan kata kanji ini, Nichi atau Hi ini ya. Saya cari kumpulan kosakatanya, saya tulis tuh di kertas kosong kumpulannya. Nah jadi sesudah itu nanti kertas itu saya print, diperbanyak ya, mungkin sampai 5 kali fotokopi biar lebih hemat ya. Saya fotokopi sebanyak 5 lah. Nah itu nanti buat jadi bahan saya latihan tuh. Jadi kan saya tulis kanji ini, saya tulis kanji ini, saya tulis kanji ini. Kanji ini ada anggap 10 lah ya. Kayaknya ada 10, iya benar 10. Nah, ada 10 di bab 1 ini ya. Saya kasih contohnya, ada 10 kanji. Satu kanjinya saya tulis, saya latihan. Buat urutan penulisan seperti ini ya. Hito dari sini. Sesudah saya paham, saya kumpulin kosakata yang menggunakan kata hito ini, tulis di kertas kosong. Ini kan ada 10 kanji, berarti saya tulis 10-10-nya berserta contoh-contoh kosakata yang menggunakan kanji tersebut seperti itu.
Nah, sesudah itu kertas kosong itu saya jadikan latihan soal tersendiri buat saya. Nah, jadi setiap hari dari pagi, saya biasanya pagi, habis pagi, nanti siang, sore, dan malam. Nah, jadi 4 kali itu saya lakuin itu. Pagi saya latihan soal yang udah saya buat sendiri ya. Siang saya latihan soal yang udah saya buat sendiri itu. Sore dan malam, berarti kan 4 kertas. Nah, 1 kertas lagi saya simpan buat difotokopi lagi, 5 seperti itu. Jadi itu cara yang saya lakukan loh teman-teman secara pribadi untuk bisa kanji lebih cepat, dan memang terbukti saya jadi lebih paham, saya lebih cepat hafal. Memang ya harus ditulis, ya memang harus berlatih seperti itu. Sebenarnya kunci supaya bisa kanji lebih cepat dan hafal lebih cepat ya latihan seperti itu. Jadi simpel sebenarnya. Dan teknis yang saya lakukan yaitu saya tulis ulang, pelajari cara tulisnya, saya kumpulkan kosakata yang berhubungan dengan kanji ini, saya tulis kertas kosong, habis itu saya buat latihan soal tersendiri. Habis itu saya fotokopi, saya perbanyak, dan ya udah itu jadi latihan soal buat saya tersendiri. Pagi saya lakuin, siang saya lakuin latihan soal, sore dan malam saya lakuin, dan akhirnya benar-benar jadi cepat hafal dan terbukti. Saya juara 1 di 2017 dan juara 2 di 2018 seperti itu. Nah, saya juga kadang suka buat kalimat kayak gini ya. Nah, jadi saya tulis hiragananya semua. Kalau di sini kan dicampur nih, ada hiragana, kanji. Nah, kalau saya tulis hiragana semua, nanti kalau memang ada kosakata yang memang memerlukan kanji, nah saya ubah kanjinya seperti itu. Itu bagaimana cara latihan soalnya ya. Dan saya sangat merekomendasikan, menyarankan untuk membeli buku ini ya. Judulnya Basic Kanji, buku Basic Kanji Vol 1 seperti itu. Ini sebenarnya buku standar kampus kayaknya ya, standar kampus untuk prodi bahasa dan budaya Jepang. Tuh isi bukunya seperti ini. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk beli buku ini nih, buat latihan aja sih, ini latihan penulisannya secara berulang. Tuh, dia kotak-kotak kayak gini kan, sama seperti ini kotak-kotak. Jadi buku ini memang didesain buat latihan kanji tuh. Seperti itu. Nah, jadi tadi udah ya, niat, temukan alasannya, niat tentu paling penting ya. Kemudian latihan teknisnya seperti itu yang saya lakukan, dan itu dilakukan secara konsisten. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Intinya tinggal konsisten aja sih, lakuin teknis yang saya lakukan itu, kemudian tinggal konsisten melakukannya. Cepat atau lambat semua kanji yang ada di sini akan kekumpul di memori teman-teman semua. Akhirnya ya mungkin kalau nanti ada lomba kanji, teman-teman bisa ikuti dan benar-benar bisa terbukti. Benar-benar teman-teman mudah ingat untuk huruf kanji, untuk berbagai huruf kanji ini semua. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa beli bukunya Basic Kanji, kayaknya di berbagai platform media online untuk pembelian itu sudah banyak yang jual bukunya ya, Basic Vol Kanji. Basic Kanji Book ya, Vol 1. Judulnya Basic Kanji Book Vol 1. Bisa teman-teman cari sekarang di berbagai media online untuk penjualan semacam itu ya. Oke. Saya juga buat kosakata semacam ini nih. Jadi hiragana saya ubah ke kanjinya, hiragana saya ubah ke kanjinya, hiragana saya ubah ke kanjinya. Jadi semacam itu ya teman-teman. Latihan yang saya lakukan juga semacam itu. Hiragana bawahnya, dalamnya ditulis kanjinya. Nah, kosakata ini saya kumpulin semua nih. Saya tulis di lembar kosong, hiragana semua. Nah, nanti saya fotokopi, perbanyak. Nah, habis itu saya jadikan latihan tersendiri deh. Bagaimana cara lihat hasil jawabannya ya? Lihat yang ini aja. Ini kan saya udah benar semua nih jawabannya. Jadi tinggal saya koreksi patokannya lewat ini, seperti itu. Jadi intinya saya buat latihan soal tersendiri teman-teman.
Seperti itu, dan dilakukan secara konsisten. Oke. Bahkan ada soal bacaan ya. Melatih kanji juga, melatih dokai juga ya. Intinya buku ini sangat rekomendasi teman-teman. Jadi bisa jadi patokan untuk teman-teman belajar huruf kanji. Jadi seperti itu saja tips dan cara yang saya lakukan ya. Intinya niat, temukan alasan kenapa saya harus belajar kanji gitu kan. Harus ada jawabannya. Karena dengan alasan itulah, niat itulah teman-teman pasti akan melakukan berbagai cara untuk bisa kanji. Nah, kemudian teknisnya yang saya lakukan yaitu karena saya udah niat dan saya udah temukan alasannya kenapa saya harus belajar kanji. Ya, saya lakukan teknisnya adalah saya buat latihan soal tersendiri. Dan saya lakukan itu secara konsisten. Dan akhirnya terbukti di 2017 dan 2018 saya berhasil juara 1 dan juara 2 di 2018. Baik teman-teman, sepertinya untuk episode kali ini pembahasan tentang atau sharing tentang saya pernah ikut lomba kanji serta tips dan trik bagaimana cara saya pribadi belajar kanji sudah saya sampaikan ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan seperti biasa tentunya di kolom komentar. Teman-teman silakan tulis pertanyaannya dan nanti tentunya akan saya jawab pertanyaan teman-teman satu per satu. Baik teman-teman, apabila ada saran kritik juga, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube kami HP Nihongo dengan cara like, comment, share dan juga subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari HP Nihongo setiap harinya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, HP Nihongo akan terus berkembang. Tidak hanya ada konten pembelajaran bahasa Jepang, tapi mulai melebar ke cover yang sudah ada tentunya lagu Jepang maupun Indonesia dan cover Jepang maupun Indonesia, serta berbagai pengetahuan umum lainnya. Jadi HP Nihongo sangat rekomendasi sekali buat teman-teman untuk menambah ilmu apapun itu, lagu, dance, pengetahuan umum maupun dalam konteks ini belajar bahasa Jepang ya, seperti itu. Namun tidak terbatas hanya Jepang saja atau belajar bahasa Jepang saja. Ke depan pasti akan melebar dan lebih luas lagi, lebih komprehensif bahasanya. Buat teman-teman yang saat ini sedang belajar bahasa Jepang, tetap semangat, jangan patah semangat karena kalian harus memanfaatkan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya. Dan kalian harus tetap optimis untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Oh iya, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ke depan ada sistem donasi. Jadi buat teman-teman yang ingin mendonasikan untuk pengembangan channel YouTube HP Nihongo, nanti saya akan buatkan ke depan, mungkin bukan sekarang ya, yang akan datang akun traktir. Dan teman-teman bisa mendonasikan mulai dari 5.000, 10.000 maupun nominal yang lebih besar lainnya untuk pengembangan channel YouTube dari HP Nihongo. Seperti itu teman-teman. Jadi buat para sultan khususnya ya, ataupun yang tidak sultan pun, jika memang ingin membantu, silakan nanti teman-teman donasikan di akun traktir dari HP Nihongo. Tentunya kami akan memanfaatkan donasi teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube HP Nihongo dan memberikan impact yang baik serta kualitas video yang baik, kualitas pengajaran bahasa Jepang yang baik, serta kualitas dalam berbagai apapun yang lebih baik tentunya kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, tetap jaga kesehatannya di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, semacam itu. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Baik teman-teman, kalau begitu saya pamit. Kore de owaru desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. Kono douga o mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja,
Sugi no doga de mata aimashou.